Saat peresmian bisnis baru yang aku dan ayahku bangun, tiba-tiba suami dan ibu mertua teriak berkata, "Kalian diam di rumah, jangan ikut. Acara ini hanya untuk orang penting." Ayahku yang sakit lumpuh hanya diam dan memberiku sebuah catatan kecil. Saat melihat tulisan itu aku langsung menyusun sebuah rencana. 1 jam kemudian, puluhan telepon masuk dari suamiku. Dia panik histeris ketakutan. Ternyata rencanaku dan ayahku berhasil. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar Fania, menerangi gaun malam mewah yang tergantung rapi di sudut ruangan. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bersejarah dalam hidupnya. Perusahaan rintisan di bidang teknologi pertanian yang ia bangun dari nol bersama ayahnya, Baskoro, akhirnya akan diresmikan. Perusahaan itu bernilai triliunan rupiah. Sebuah pencapaian luar biasa setelah bertahun-tahun mereka bekerja siang dan malam. Fania merapikan lipatan hijabnya di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga yang luar biasa, namun juga ada firasat buruk yang sejak semalam mengganjal di dadanya. Ia berusaha menepis perasaan itu. Fania mengambil napas dalam-dalam, memantapkan hatinya, lalu berjalan keluar kamar menuju kamar ayahnya di lantai bawah. Sejak kecelakaan tabrak lari 1 bulan yang lalu, kehidupan ayahnya berubah drastis. Baskoro yang tadinya gagah dan penuh semangat kini harus menghabiskan hari-harinya di atas kursi roda. Tubuhnya divonis lumpuh sebagian. Fania membuka pintu kamar ayahnya dengan pelan. Baskoro sudah rapi mengenakan setelan jas terbaiknya. Meskipun ia hanya duduk diam menatap keluar jendela. Fania tersenyum hangat, menghampiri pria parubaya itu dan merapikan dasinya. Baskoro menatap putri tunggalnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tidak ada senyum bahagia di wajah tuanya. Hanya ada ketenangan yang sangat dalam, seolah-olah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi hari ini. Fania menanyakan apakah ayahnya sudah siap untuk berangkat. Baskoro hanya mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat ketika Fania hendak mendorong kursi roda ayahnya menuju pintu depan, suara deru mesin mobil mewah terdengar memasuki halaman rumah mereka. Itu adalah mobil Dirga, suami Fania. Pintu utama terbuka dengan kasar. Dirga melangkah masuk dengan setelan jas desainer ternama. Wajahnya memancarkan arogansi yang tidak pernah Fania lihat sebelumnya. Di belakangnya, menyusul Ibu Ningsih, ibu mertua Fania. Wanita parubaya itu mengenakan gaun sutra yang sangat mencolok, lengkap dengan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Fania terpaku sejenak. Ia mengenali perhiasan itu. Itu adalah kalung dan gelang peninggalan mendiang ibunya yang selama ini disimpan rapi di dalam brankas keluarga. Fania mencoba menahan amarahnya dan bertanya baik-baik mengapa Ibu Ningsih memakai perhiasan ibunya. Bukannya merasa bersalah, Ibu Ningsih justru tertawa meremehkan. Wanita itu melangkah mendekati Fania, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Ibu Ningsih berkata dengan nada tinggi bahwa perhiasan itu kini menjadi miliknya karena putra kesayangannya, Dirga, adalah pemilik sah dari seluruh harta kekayaan keluarga ini. Fania menoleh ke arah Dirga, menuntut penjelasan. Suaminya itu hanya tersenyum sinis, mencabut kunci rumah dari tangan Fania secara paksa. Dirga melangkah mendekati wajah Fania dan menunjuk hidungnya. Dengan suara lantang dan penuh hinaan, Dirga membentak Fania. Ia mengatakan bahwa Fania dan ayahnya yang cacat tidak pantas hadir di acara peresmian yang megah tersebut. Dirga menyebut Fania sebagai istri yang hanya tahu urusan dapur, wanita berhijab kuno yang akan merusak citra perusahaannya di depan para investor kelas dunia. Acara peresmian itu, menurut Dirga, hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting, konglomerat, dan elit sosial. Dirga menegaskan bahwa mulai detik ini, perusahaan itu adalah miliknya sepenuhnya. Ia mengklaim bahwa semua ide, kerja keras, dan modal adalah hasil jerih payahnya, sementara Fania dan Baskoro hanyalah benalu yang menumpang hidup. Fania merasakan darahnya mendidih mendengar kebohongan dan hinaan keji tersebut. Ia ingin melawan, namun ketika ia melirik ke arah ayahnya, Baskoro memberikan isyarat melalui tatapan matanya agar Fania tetap diam. Baskoro menatap Dirga dan Ibu Ningsih dengan ekspresi datar yang sangat menakutkan, sama sekali tidak terlihat marah atau terkejut. Ibu Ningsih menambahkan bumbu penghinaan dengan mengatakan bahwa Fania seharusnya bersyukur masih diizinkan tinggal di rumah ini. Wanita tua itu lalu menarik lengan Dirga,
mengajaknya segera pergi karena para wartawan pasti sudah menunggu mereka di karpet merah. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Dirga mendorong tubuh Fania hingga wanita itu terhuyung ke belakang. Dirga dan ibunya melangkah keluar rumah dengan tawa kemenangan. Pintu utama dibanting dengan keras dari luar, diikuti dengan bunyi kunci yang diputar 2 kali. Mereka benar-benar mengunci Fania dan Baskoro di dalam rumah sendiri. Melalui jendela kaca, Fania melihat suami dan ibu mertuanya masuk ke dalam mobil mewah yang dibeli dari uang hasil jerih payah Fania. Lalu mobil itu melaju kencang meninggalkan pekarangan rumah. Kesunyian yang mencekam langsung menyelimuti ruang tamu yang luas itu. Fania menatap pintu yang terkunci rapat dengan dada bergemuruh. Air mata pengkhianatan menetes membasahi pipinya. Pria yang ia cintai dan hormati selama bertahun-tahun ternyata adalah monster serakah yang tidak memiliki hati nurani. Namun, sebelum kesedihan itu menguasai dirinya sepenuhnya, terdengar suara gesekan pelan dari arah kursi roda. Fania menoleh. Ayahnya mengangkat tangan kanannya yang gemetar, menyodorkan sebuah gulungan kertas kecil ke arah Fania. Fania buru-buru menghampiri ayahnya dan mengambil kertas tersebut. Tangan Baskoro terasa dingin, namun genggamannya sangat kuat. Fania membuka gulungan kertas putih itu dengan tangan gemetar. Di atasnya, terdapat tulisan tangan ayahnya yang sangat rapi dan tegas. Hanya ada 2 kalimat singkat di sana. Waktunya menjerat tikus. Eksekusi Fail Alpha. Membaca pesan tersebut, seketika air mata Fania berhenti mengalir. Kesedihan di matanya menguap, digantikan oleh sorot mata yang tajam, dingin, dan mematikan. Sebuah senyum tipis yang syarat akan bahaya terukir di bibirnya. Ia menatap ayahnya, dan pria parubaya itu mengangguk pelan dengan kilat mata yang sama tajamnya. Fania segera berjalan menuju meja kerja di sudut ruangan dan membuka laptopnya. Ia menyalakan televisi layar datar di ruang tengah, memindahkannya ke saluran berita bisnis nasional. Benar saja, stasiun televisi itu sedang menyiarkan secara langsung acara peresmian perusahaan dari sebuah hotel bintang 5 termegah di ibu kota. Di layar televisi, terlihat Dirga sedang berjalan di atas karpet merah, melambaikan tangan ke arah kamera bagaikan seorang selebriti papan atas. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar mengelilinginya. Di sebelahnya, Ibu Ningsih tersenyum lebar dengan pose angkuh, sengaja memamerkan kalung berlian mendiang Ibu Fania ke arah kamera. Pemandangan di layar televisi itu sungguh membuat muak. Dirga naik ke atas panggung utama yang didekorasi dengan sangat mewah. Ia mengambil mikrofon dan mulai memberikan pidato sambutan. Dengan penuh percaya diri dan kebohongan yang tersusun rapi, Dirga menceritakan kisah palsu tentang bagaimana ia merintis perusahaan ini dari nol, menghadapi berbagai rintangan sendirian, dan mengorbankan segalanya demi inovasi. Ia sama sekali tidak menyebut nama Fania maupun Baskoro. Dirga bahkan mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya pemegang saham mayoritas dan CEO tunggal dari kerajaan bisnis tersebut. Gemuruh tepuk tangan dari ratusan tamu undangan bergema memenuhi ruangan pesta yang disiarkan langsung itu. Ibu Ningsih yang duduk di barisan paling depan tampak menyeka air mata buaya, berakting sebagai ibu yang bangga atas kesuksesan luar biasa putranya. Beberapa sosialita yang duduk di sekitarnya tampak memuji-muji perhiasan yang ia kenakan, dan Ibu Ningsih dengan bangga mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari putranya yang luar biasa kaya. Mereka benar-benar sedang menikmati puncak ilusi kekuasaan yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Mereka menari-nari di atas pengkhianatan, merasa bahwa rencana busuk mereka telah berhasil dengan sempurna tanpa ada rintangan sedikit pun. Fania duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya mulai mengetikkan kata sandi yang rumit untuk membuka sebuah folder terenkripsi tingkat tinggi di dalam sistemnya. Folder itu bernama File Alpha. Fania menatap layar televisi yang menampilkan wajah suaminya yang sedang tertawa lebar menerima pujian dari seorang menteri. Fania bergumam pelan di ruang tamu yang sunyi itu, berjanji pada dirinya sendiri dan ayahnya bahwa tawa itu adalah tawa terakhir yang akan dimiliki oleh Dirga dan ibunya. Fania telah menyiapkan kejutan yang akan menghancurkan hidup mereka hingga ke akar-akarnya. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Cahaya kebiruan dari layar laptop memantul di wajah Fania. Ia menatap deretan kode dan dokumen digital di dalam file Alpha dengan pandangan yang tidak bisa dialihkan. Pikiran Fania melayang kembali ke kejadian 1 bulan yang lalu, hari di mana seluruh hidupnya dan ayahnya dijungkir balikan. Malam itu hujan turun sangat deras. Baskoro sedang dalam perjalanan pulang dari kantor setelah menyelesaikan dokumen final terkait hak paten teknologi pertanian terbaru mereka. Di sebuah persimpangan jalan yang sepi, sebuah truk tanpa plat nomor melaju dengan kecepatan tinggi dan dengan sengaja menabrak mobil yang dikendarai ayahnya dari arah samping. Kecelakaan itu sangat brutal. Mobil Baskoro hancur berkeping-keping.
Ketika Fania tiba di rumah sakit dengan perasaan hancur lebur, ia melihat ayahnya terbaring kritis berlumuran darah. Dokter menyatakan bahwa Baskoro mengalami cedera tulang belakang yang parah dan kemungkinan besar akan lumpuh seumur hidup. Hati Fania hancur berkeping-keping. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, naluri Fania mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ayahnya adalah pengemudi yang sangat berhati-hati, dan jalanan tempat kejadian perkara adalah rute yang selalu sepi di malam hari. Terlalu kebetulan jika ada truk besar yang melaju ugal-ugalan tepat di saat ayahnya membawa dokumen paling penting dalam sejarah perusahaan mereka. Kecurigaan Fania semakin kuat ketika melihat reaksi Dirga dan Ibu Ningsih. Alih-alih bersedih, mereka tampak sangat tenang, bahkan diam-diam menunjukkan raut kelegaan. Sejak malam itu, Fania menugaskan Intan, sekretaris pribadinya yang sangat setia dan cerdas, untuk melakukan penyelidikan rahasia secara menyeluruh. Intan menyewa seorang detektif swasta untuk melacak truk tersebut dan mencari tahu siapa dalang di baliknya. Beberapa hari kemudian, bukti-bukti mengerikan mulai terkumpul di atas meja Fania. Fakta yang terungkap jauh lebih kejam dari apa yang bisa dibayangkan oleh akal sehat manusia manapun. Laporan dari Intan beserta rekaman suara, mutasi rekening, dan bukti percakapan membuktikan bahwa Dirga dan Ibu Ningsih adalah otak di balik kecelakaan tersebut. Ibu Ningsih terbukti mentransfer uang dalam jumlah besar kepada seorang kepala preman yang bertugas mencari sopir truk bayaran. Tujuan mereka sangat jelas dan sistematis. Mereka ingin melenyapkan Baskoro, membuat Fania hancur secara mental, lalu menguasai seluruh hak paten dan aset perusahaan bernilai triliunan itu. Dirga berencana memanfaatkan statusnya sebagai suami sah untuk mengambil alih kepemimpinan secara hukum apabila mertuanya meninggal dan istrinya tidak stabil. Mengetahui kenyataan bahwa pria yang tidur di sebelahnya setiap malam adalah dalang yang ingin membunuh ayahnya membuat Fania merasa mual dan jijik hingga ke tulang sumsumnya. Fania ingin langsung menyerahkan bukti-bukti itu ke kantor polisi. Namun, ketika Baskoro akhirnya sadar dari masa kritisnya, pria tua itu melarang Fania bertindak gegabah. Baskoro yang meskipun tubuhnya terluka parah namun otaknya masih bekerja dengan sangat brilian, menyusun sebuah rencana balas dendam yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar menjebloskan mereka ke penjara. Baskoro ingin menghancurkan kesombongan mereka, menguras seluruh harta mereka, dan membiarkan mereka merasakan kehancuran dari tempat tertinggi. Mulai hari itu, Fania dan Baskoro menjalankan sandiwara paling mematikan. Baskoro melebih-lebihkan kondisi kelumpuhannya, berpura-pura kehilangan semangat hidup, dan bertingkah seperti orang tua yang pikun serta tidak berdaya. Fania sendiri berperan sebagai istri yang penurut, terus menangis, dan terlihat sangat bergantung pada Dirga dalam segala hal. Melihat kelemahan mangsanya, keserakahan Dirga dan Ibu Ningsih semakin merajalela. Mereka mulai mendesak Fania agar Dirga segera diangkat menjadi direktur utama untuk menggantikan posisi Baskoro yang tidak lagi mampu bekerja. Fania dengan raut wajah sedih pura-pura menyetujui permintaan tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan Dirga, Fania dan Intan telah mendirikan sebuah perusahaan cangkang. Perusahaan boneka ini memiliki nama yang hampir identik dengan perusahaan asli mereka, lengkap dengan logo dan alamat kantor bayangan. Fania dengan sengaja meletakkan dokumen kepemilikan dan hak paten perusahaan boneka ini di tempat yang mudah ditemukan oleh Dirga di ruang kerja ayahnya. Seperti tikus lapar yang melihat keju, Dirga memakan umpan itu bulat-bulat. Ia mencuri dokumen-dokumen tersebut, memalsukan tanda tangan Baskoro dengan bantuan notaris bodong sewaannya, dan membaliknamakan seluruh aset perusahaan boneka itu menjadi miliknya pribadi. Dirga merasa sangat jenius karena berhasil merebut triliunan rupiah hanya dengan memalsukan beberapa tanda tangan. Padahal, ia tidak menyadari bahwa perusahaan yang kini menjadi miliknya secara sah itu adalah sebuah jebakan utang yang sangat mematikan. Fania telah merancang agar perusahaan boneka itu meminjam dana dalam jumlah yang sangat fantastis dari puluhan aplikasi pinjaman online ilegal internasional dan rentenir kelas kakap bawah tanah yang terkenal kejam. Nilai utang tersebut menembus angka ratusan miliar rupiah, dengan bunga berbunga yang tidak masuk akal. Semua pinjaman itu disetujui atas nama Dirga sebagai direktur utama perusahaan, menggunakan tanda tangan digital dan dokumen identitas yang Dirga berikan sendiri saat proses pemalsuan. Kini, di layar televisi, Fania melihat Dirga sedang bersulang dengan para elit bisnis di pesta peresmian perusahaannya. Dirga tidak tahu bahwa gedung megah yang ia sewa, makanan mewah yang disajikan, dan pakaian desainer yang ia kenakan, semuanya dibayar menggunakan sisa uang pinjaman ilegal yang akan segera jatuh tempo dalam hitungan jam. Dirga meresmikan sebuah kerajaan ilusi yang terbuat dari bom waktu utang yang siap meledak dan menghancurkan hidupnya menjadi debu. Sementara itu, perusahaan asli milik Baskoro dan Fania tetap aman, bersih,
dan terus berkembang di bawah pengelolaan Intan secara rahasia. Fania membuka sebuah program khusus di dalam laptopnya. Di layar, muncul sebuah antarmuka yang terhubung langsung dengan sistem keamanan pusat gedung hotel tempat peresmian berlangsung, serta terhubung dengan seluruh saluran media sosial milik Dirga dan Ibu Ningsih. Intan telah berhasil meretas sistem mereka jauh hari sebelumnya. Fania menatap sebuah tombol merah besar di tengah layar dengan tulisan eksekusi di bawahnya. Jari telunjuknya melayang di atas tombol sentuh tersebut. Fania melirik ke arah jam dinding di ruang tamu. Ia memutuskan untuk membiarkan suami dan ibu mertuanya menikmati puncak kejayaan palsu mereka sebentar lagi. Fania ingin mereka terbang setinggi-tingginya menembus awan, agar ketika mereka jatuh, rasa sakitnya akan jauh lebih menghancurkan. Fania mengatur pengatur waktu digital di layar laptopnya. Angka 59 menit dan 59 detik muncul di layar dengan warna merah menyala. Fania menekan tombol mulai, dan hitung mundur menuju kiamat bagi pengkhianat itu pun berjalan. Tik-tok. Waktu mereka di surga ilusi hampir habis. Suasana di dalam ballroom hotel bintang 5 itu sungguh luar biasa megah dan menyilaukan mata. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit ruangan memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah di atas lantai pualam yang mengkilap. Ratusan karangan bunga mawar putih dan lili segar yang diimpor langsung dari luar negeri menghiasi setiap sudut ruangan, menyebarkan aroma harum yang sangat semerbak. Di sudut kiri ruangan, sebuah orkestra simfoni mini memainkan alunan musik klasik yang sangat elegan, menciptakan suasana berkelas yang sengaja dirancang untuk memukau setiap tamu yang hadir. Pesta peresmian ini dirancang untuk menjadi acara bisnis paling spektakuler tahun ini, sebuah panggung keangkuhan yang dibangun dengan sangat teliti oleh Dirga dan ibu kandungnya. Para pelayan yang mengenakan seragam putih bersih dan rapi berlalu lalang dengan sangat anggun, membawa nampan perak berisi gelas-gelas kristal yang penuh dengan minuman mahal dan hidangan pembuka yang dibuat oleh koki bertaraf internasional. Semua kemewahan ini dibayar menggunakan uang pinjaman ilegal yang nilainya sangat fantastis, sebuah rahasia gelap yang sama sekali tidak diketahui oleh siapapun yang hadir di ruangan tersebut. Di tengah lautan manusia yang mengenakan jas tuxedo mewah dan gaun malam desainer ternama, Dirga berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegap dan penuh percaya diri. Ia memegang sebuah gelas sampanye di tangan kanannya, sementara tangan kirinya dengan santai dimasukkan ke dalam saku celana panjangnya. Wajahnya memancarkan senyum kemenangan yang sangat lebar, sebuah senyum arogan yang seolah-olah menantang seluruh dunia. Setiap kali ada pengusaha ternama atau pejabat pemerintah yang menghampirinya untuk memberikan ucapan selamat, dada Dirga semakin membusung karena bangga. Ia merasa bahwa dirinya adalah pusat tata surya pada malam itu, seorang jenius bisnis muda yang berhasil menaklukkan dunia industri teknologi pertanian hanya dalam waktu singkat. Dalam pikirannya yang dipenuhi oleh keserakahan dan ilusi kekuasaan, Dirga merasa sangat yakin bahwa menyingkirkan Baskoro dan mengurung Fania di rumah adalah keputusan paling brilian yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia sama sekali tidak merasa bersalah atas penderitaan mertuanya yang lumpuh, maupun atas air mata istrinya yang telah ia hianati dengan sangat kejam. Baginya, mereka hanyalah batu pijakan yang harus diinjak agar ia bisa naik ke puncak kesuksesan. Tidak jauh dari tempat Dirga berdiri, Ibu Ningsih sedang sibuk menjadi pusat perhatian di antara sekelompok wanita sosialita kelas atas. Wanita parubaya itu tertawa dengan suara yang sangat dibuat-buat, menutupi mulutnya dengan gaya yang ia anggap sangat elegan padahal terlihat sangat berlebihan. Ibu Ningsih sengaja terus menggerakkan tangan dan lehernya agar cahaya lampu ruangan memantul pada kalung dan gelang berlian yang ia kenakan. Perhiasan peninggalan mendiang Ibu Fania itu memang sangat memukau, memiliki kilau yang tidak bisa disembunyikan. Ketika salah seorang istri pejabat memuji keindahan kalung berlian tersebut, wajah Ibu Ningsih langsung bersemu merah karena bangga. Dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar didengar oleh banyak orang di sekitarnya, ia mulai bercerita tentang betapa luar biasanya Dirga sebagai seorang anak laki-laki. Ia mengarang cerita bohong tentang bagaimana Dirga membeli perhiasan langka itu dari sebuah rumah lelang di Eropa khusus untuk menyenangkan hati ibunya tercinta. Ibu Ningsih sangat menikmati setiap tatapan iri dan kagum dari para wanita kaya di sekelilingnya. Ia merasa telah berhasil mengangkat derajat sosialnya dari seorang wanita biasa menjadi nyonya besar yang dihormati di kalangan elit ibu kota, tanpa peduli bahwa semua rasa hormat itu dibangun di atas fondasi pencurian dan kebohongan yang sangat kotor. Tepat ketika acara akan memasuki acara puncak, pintu utama ballroom terbuka lebar dan suasana mendadak menjadi sedikit hening. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang potongannya sangat sempurna melangkah masuk dengan aura otoritas yang sangat kuat. Pria itu didampingi oleh dua orang pengawal pribadi berbadan tegap dan seorang asisten yang membawa koper dokumen. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu undangan.
Mereka mengenali pria itu sebagai seorang taipan kaya raya, seorang investor raksasa yang dikenal memiliki jaringan bisnis menggurita di seluruh benua Asia. Namanya selalu menjadi buah bibir di kalangan pengusaha karena kemampuannya dalam menyuntikkan dana segar bernilai triliunan rupiah ke dalam perusahaan-perusahaan rintisan yang dinilai memiliki masa depan cerah. Melihat kedatangan tamu istimewa tersebut, mata Dirga langsung berbinar-binar penuh keserakahan. Jantungnya berdebar kencang membayangkan aliran dana segar yang akan segera masuk ke rekening pribadinya. Ia segera meletakkan gelas minumannya dan berjalan cepat menyambut sang taipan, sama sekali tidak menyadari bahwa pria berwibawa di hadapannya itu sebenarnya adalah Hendra Kusuma, sahabat karib Baskoro yang sedang menyamar untuk menjalankan bagian paling krusial dari rencana balas dendam Fania. Hendra Kusuma menyambut uluran tangan Dirga dengan senyuman tipis yang sangat sulit diartikan. Dalam hati, Hendra merasa sangat muak melihat wajah arogan pemuda yang telah mencoba membunuh sahabat terbaiknya itu. Namun, sebagai seorang pengusaha kawakan yang sangat pandai mengendalikan emosi, Hendra memainkan perannya dengan sangat sempurna. Ia memuji-muji presentasi bisnis Dirga, mengatakan bahwa inovasi teknologi pertanian yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut adalah sebuah terobosan revolusioner yang akan mengubah wajah industri pangan dunia. Pujian-pujian palsu yang diucapkan dengan nada sangat meyakinkan itu membuat Dirga semakin mabuk kepayang. Kewaspadaan Dirga menurun drastis, tergantikan oleh euforia dan rasa lapar akan kekayaan yang lebih besar. Hendra kemudian memberikan isyarat kepada asistennya untuk membuka koper dokumen. Ia menawarkan sebuah kontrak investasi eksklusif kepada Dirga, sebuah perjanjian kerjasama yang di atas kertas terlihat sangat menguntungkan, namun sebenarnya merupakan sebuah jebakan hukum yang tidak memiliki celah jalan keluar. Di atas panggung utama, di bawah sorotan lampu kilat kamera puluhan wartawan dan tatapan kagum ratusan tamu undangan, prosesi penandatanganan kontrak investasi itu pun dilaksanakan. Dirga duduk di kursi berlapis beludru merah, mengambil sebuah pena emas yang disodorkan oleh asisten Hendra Kusuma. Karena otaknya sudah tumpul oleh keserakahan dan matanya hanya terfokus pada angka deretan nol yang sangat panjang di halaman depan kontrak, Dirga sama sekali tidak membaca pasal-pasal kecil yang tertulis di halaman belakang. Ia tidak tahu bahwa dengan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas bermaterai itu, ia secara hukum mengikatkan dirinya sebagai penanggung jawab mutlak atas seluruh aset, liabilitas, utang, dan potensi tuntutan pidana dari perusahaan cangkang tersebut. Dirga menandatangani kontrak itu dengan gaya yang sangat teatrikal, lalu berdiri dan mengangkat dokumen tersebut tinggi-tinggi ke udara. Gemuruh tepuk tangan membahana memenuhi seluruh penjuru ballroom. Ibu Ningsih menangis haru di bangku penonton, merasa bahwa masa depan emas keluarganya sudah benar-benar terjamin. Mereka sedang bersorak-sorai, menari-nari, dan merayakan kemenangan palsu tepat di bibir jurang kehancuran yang sangat dalam dan gelap. Sementara itu, di sebuah rumah yang sunyi, jauh dari keramaian pesta tersebut, hitung mundur di layar laptop Fania menunjukkan angka 0 menit dan 0 detik. Waktunya telah tiba. Jari telunjuk Fania menekan tombol eksekusi di layar sentuh laptopnya dengan sebuah gerakan yang sangat pelan namun penuh kepastian. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Saat tombol itu ditekan, sebuah program peretasan tingkat tinggi yang telah dirancang selama berminggu-minggu oleh Intan langsung aktif dan menyusup ke dalam sistem jaringan saraf digital yang menjadi target mereka. Di ruang tamu yang sunyi itu, Fania menatap layar televisi yang masih menayangkan siaran langsung pesta peresmian perusahaannya dengan tatapan sedingin es. Ia menyilangkan kedua lengannya di dada, menunggu efek domino dari rencana yang telah ia dan ayahnya susun dengan sangat cermat. Di sampingnya, Baskoro tetap duduk tenang di atas kursi rodanya. Matanya terus tertuju ke arah layar televisi, menantikan momen keadilan yang telah lama ia tunggu-tunggu. Tidak ada suara lain di dalam rumah itu selain hembusan napas mereka dan suara detak jarum jam dinding yang seakan ikut menghitung detik-detik kehancuran Dirga dan Ibu Ningsih. Di lokasi pesta peresmian, tepat ketika Dirga masih berdiri di atas panggung sambil memegang mikrofon untuk mengucapkan pidato penutup yang penuh dengan kebohongan, sesuatu yang sangat ganjil mulai terjadi. Alunan musik klasik dari orkestra simfoni tiba-tiba terputus oleh suara dengungan statis yang sangat keras dan menyakitkan telinga. Beberapa tamu undangan tampak menutup telinga mereka sambil meringis kebingungan. Lampu-lampu kristal raksasa di langit-langit ballroom mulai berkedip-kedip secara tidak beraturan sebelum akhirnya meredup secara drastis, mengubah suasana ruangan yang tadinya terang benderang menjadi remang-remang dan mencekam. Dirga mengetuk-ngetuk mikrofonnya dengan wajah kesal, mengira telah terjadi kesalahan teknis dari pihak pengelola hotel. Ia berteriak memanggil staf teknisi untuk segera memperbaiki gangguan tersebut. Namun suaranya sama sekali tidak terdengar melalui pelantang suara. Suasana elegan pesta itu seketika berubah menjadi kebingungan massal. Ratusan pasang mata kini mulai saling berpandangan,
mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah acara yang seharusnya berjalan dengan sangat sempurna itu. Namun, kejutan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Layar LED raksasa yang berada tepat di belakang punggung Dirga, yang sebelumnya menampilkan logo perusahaan dengan desain yang sangat mewah, mendadak berubah menjadi gelap gulita. Beberapa detik kemudian, layar raksasa itu menyala kembali, namun bukan menampilkan video profil perusahaan yang sudah dipersiapkan. Layar itu menampilkan sebuah rekaman kamera pengawas tersembunyi dengan kualitas gambar hitam putih yang sangat jelas. Video itu memperlihatkan suasana ruang kerja Baskoro di rumah mereka. Suara rekaman mulai menggema ke seluruh penjuru ballroom melalui sistem tata suara berkekuatan tinggi yang tidak bisa dimatikan oleh siapapun. Suara itu adalah suara Dirga dan Ibu Ningsih yang sedang berbicara dengan nada berbisik namun sangat jelas terdengar. Dalam rekaman itu, Dirga terlihat sedang memegang setumpuk dokumen kepemilikan perusahaan palsu, tertawa licik sambil mempraktikkan cara memalsukan tanda tangan Baskoro di atas selembar kertas kosong. Kepanikan mulai melanda wajah Dirga ketika ia menyadari apa yang sedang ditonton oleh ratusan pasang mata di depannya. Matanya membelalak lebar. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kertas, dan keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras dari dahinya. Ia berbalik badan menatap layar raksasa itu dengan mulut menganga. Tubuhnya gemetar hebat seolah-olah baru saja disambar petir di siang bolong. Rekaman video di layar terus berlanjut tanpa ampun. Kini menampilkan adegan lain yang jauh lebih memberatkan. Layar beralih menunjukkan rekaman tersembunyi dari sebuah kafe remang-remang, memperlihatkan Ibu Ningsih yang sedang duduk berhadapan dengan seorang pria berwajah sangar yang penuh tato. Suara melengking Ibu Ningsih terdengar sangat jelas mengucapkan instruksi yang sangat kejam. Ibu Ningsih menyuruh pria preman itu untuk menabrak mobil Baskoro di persimpangan jalan sepi, memastikan agar pria tua itu mati atau setidaknya lumpuh permanen agar tidak bisa lagi mengurus perusahaan. Di layar itu juga terpampang dengan sangat jelas bukti transfer uang ratusan juta rupiah dari rekening pribadi Ibu Ningsih ke rekening preman bayaran tersebut, lengkap dengan tanggal dan waktu yang sangat akurat. Suasana di dalam ballroom seketika berubah menjadi seperti di dalam ruang sidang pengadilan yang menjatuhkan vonis mati. Hening mematikan melanda seluruh ruangan. Tidak ada satupun tamu undangan yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua terpaku, menatap layar raksasa itu dengan perasaan ngeri, jijik, dan tidak percaya. Para investor raksasa yang beberapa menit lalu tersenyum ramah kini melangkah mundur perlahan menjauhi panggung, seolah-olah Dirga adalah sebuah penyakit menular yang sangat berbahaya. Hendra Kusuma, sang taipan yang baru saja menandatangani kontrak, melipat kedua tangannya di dada sambil tersenyum sinis, menatap kehancuran Dirga dengan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Ibu Ningsih yang duduk di barisan paling depan tampak mematung. Wajah sombongnya hancur lebur. Beberapa wanita sosialita yang duduk di sebelahnya langsung berdiri dan berpindah tempat duduk dengan raut wajah penuh kebencian. Tidak sudi berada di dekat seorang wanita tua yang merupakan otak dari percobaan pembunuhan yang sangat keji. Namun, siksaan digital yang dirancang oleh Fania tidak berhenti hanya di dalam gedung ballroom itu saja. Fania benar-benar memastikan bahwa kiamat ini menimpa Dirga dan Ibu Ningsih secara menyeluruh dan tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk bersembunyi. Pada detik yang sama ketika video itu diputar di layar raksasa, program peretasan Intan mulai bekerja secara brutal di dunia maya. Video rekaman kejahatan beserta seluruh bukti dokumen pemalsuan dan riwayat pinjaman ilegal itu secara otomatis diunggah dan disiarkan secara langsung di semua akun media sosial pribadi milik Dirga dan Ibu Ningsih. Akun sosial media mereka yang tadinya berisi foto-foto kemewahan palsu kini berubah menjadi galeri barang bukti kejahatan yang disaksikan oleh jutaan pasang mata netizen di seluruh negeri. Kolom komentar mereka langsung meledak dibanjiri oleh ribuan hujatan, cacian, dan kutukan dari masyarakat maya yang sangat marah melihat kebusukan mereka. Lebih buruk lagi, program jahat Fania juga mengirimkan seluruh bundel bukti digital tersebut melalui surat elektronik secara serentak ke berbagai pihak yang sangat krusial. Email itu masuk ke kotak masuk markas besar kepolisian daerah, lembaga pengawas keuangan nasional, dan ponsel pribadi dari seluruh direktur bank serta investor yang hadir di acara peresmian tersebut. Di dalam ballroom, ratusan ponsel milik para tamu undangan mulai berdering dan bergetar secara bersamaan, menciptakan sebuah simfoni notifikasi yang sangat mengerikan bagi Dirga. Para wartawan yang hadir di acara itu, yang tadinya dibayar untuk meliput kesuksesan Dirga, kini dengan sigap mengarahkan lensa kamera mereka ke wajah pucat Dirga dan Ibu Ningsih, meliput kejatuhan pengusaha gadungan itu secara langsung untuk berita utama televisi nasional. Dirga menjatuhkan mikrofonnya ke lantai dengan suara berdebum keras. Ia mencoba berlari turun dari atas panggung, namun kakinya terasa lemas tidak bertulang. Di saat yang bersamaan,
Ponsel pribadi di dalam saku celana Dirga mulai berdering dengan nada dering yang sangat nyaring dan panjang. Panggilan telepon itu masuk bertubi-tubi tanpa jeda. Panggilan dari para rentenir kejam, dari pihak kepolisian, dan dari rekan bisnis yang merasa tertipu. Kiamat digital telah tiba dan merobek seluruh ilusi kesuksesan mereka hingga tidak tersisa satu helai pun. 15 menit telah berlalu sejak tombol eksekusi ditekan. Namun bagi Dirga, waktu seolah berhenti berputar dan berubah menjadi siksaan yang tidak berujung. Di dalam ballroom yang tadinya dipenuhi tawa dan sanjungan, kini hanya tersisa kekacauan yang memuakkan. Dirga berdiri mematung di atas panggung. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja kontrak agar tidak jatuh tersungkur. Di depannya, ratusan tamu undangan yang tadinya memujinya kini menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan dan kebencian. Para pelayan hotel mulai menghentikan layanan mereka, menatap Dirga seolah-olah pria itu adalah sampah yang tidak sengaja terbawa ke dalam ruangan mewah tersebut. Ibu Ningsih, yang sebelumnya duduk dengan angkuh seperti seorang ratu, kini tampak meringkuk di kursinya. Wajahnya yang tebal dengan riasan mahal kini luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Beberapa wanita sosialita yang merupakan teman dekatnya bahkan sengaja menyiramkan sisa minuman mereka ke gaun sutra Ibu Ningsih sambil melontarkan makian bahwa mereka merasa jijik pernah mengenal wanita sekejam itu. Ponsel di saku celana Dirga terus bergetar tanpa henti, menciptakan sensasi panas yang membakar pahanya. Ia merogoh ponsel itu dengan tangan yang sangat gemetar. Layar ponselnya dipenuhi dengan puluhan panggilan tidak terjawab dan ratusan pesan singkat yang masuk setiap detik. Panggilan itu datang dari nomor-nomor tidak dikenal yang ia tahu adalah para penagih utang dari aplikasi pinjaman ilegal yang kini menuntut pembayaran segera. Selain itu, ada panggilan dari para pemegang saham yang menuntut penjelasan serta ancaman tuntutan hukum dari para korban penipuan bisnisnya. Dalam keadaan panik yang luar biasa, Dirga mencari satu nama di daftar kontaknya yang ia harapkan bisa memberikan perlindungan atau setidaknya sedikit ketenangan. Ia mencari nama Fania. Dengan harapan yang sangat tipis dan napas yang tersengal-sengal, Dirga menekan tombol panggil ke arah istrinya yang baru saja ia kunci di rumah. Di rumahnya yang sunyi, Fania duduk dengan sangat tenang di sofa ruang tamu. Ia menyesap teh hangatnya dengan sangat perlahan. Matanya terus tertuju pada layar laptop yang menampilkan titik koordinat lokasi Dirga dan Ibu Ningsih secara akurat. Suara dering ponselnya memecah kesunyian ruangan itu. Fania menatap layar ponselnya dan melihat nama Mas Dirga muncul di sana. Ia membiarkan ponsel itu berdering selama beberapa saat, membiarkan suaminya merasakan keputusasaan yang lebih dalam. Baskoro yang duduk di sampingnya hanya memberikan isyarat anggukan kecil. Fania akhirnya mengangkat panggilan itu dan menekan tombol pelantang suara. Seketika, suara teriakan histeris dan tangisan Dirga memenuhi ruang tamu tersebut. Dirga berteriak memanggil nama Fania berkali-kali dengan nada suara yang sangat menyedihkan, memohon agar Fania segera menghentikan siaran video di layar raksasa tersebut. Dirga meracau dengan kata-kata yang tidak jelas, mencoba berbohong bahwa video itu adalah hasil manipulasi digital atau fitnah dari musuh-musuh bisnisnya. Ia memohon kepada Fania agar memaafkannya dan berjanji akan memberikan segalanya jika Fania membantunya keluar dari situasi mematikan ini. Mendengar semua kebohongan itu, Fania hanya tersenyum dingin. Suaranya terdengar sangat tenang, hampir tanpa emosi, yang justru membuat Dirga semakin ketakutan di ujung telepon sana. Fania bertanya kepada Dirga, bukankah tadi pagi Dirga mengatakan bahwa Fania hanyalah istri yang hanya tahu urusan dapur dan tidak pantas berada di acara penting? Fania mengingatkan Dirga tentang bagaimana ia mengunci Fania dan ayahnya yang lumpuh di rumah mereka sendiri. Suara Fania yang sangat datar itu terdengar seperti malaikat maut yang sedang membacakan vonis bagi Dirga. Dirga terus memohon. Kali ini ia membawa-bawa nama ibu mertuanya, Ibu Ningsih, yang katanya sedang pingsan karena syok. Ia meminta Fania untuk mengingat masa-masa indah pernikahan mereka dan meminta belas kasihan sebagai seorang istri. Namun, Fania sudah tidak memiliki ruang lagi untuk belas kasihan bagi pria yang mencoba membunuh ayahnya. Fania kemudian memberikan pukulan telak yang membuat Dirga benar-benar kehilangan harapan hidupnya. Dengan nada yang sangat jelas, Fania memberitahu Dirga bahwa rumah mewah yang saat ini mereka tempati, seluruh aset di rekening bersama, hingga mobil-mobil mewah di garasi sudah tidak lagi menjadi milik mereka. Fania telah menjual seluruh aset tersebut seminggu yang lalu kepada sebuah perusahaan konsorsium penagih utang internasional yang sah secara hukum. Seluruh uang hasil penjualan itu telah ia pindahkan ke rekening rahasia milik ayahnya di luar negeri. Fania menjelaskan lebih lanjut bahwa segala kemewahan yang Dirga pamerkan malam ini adalah hasil dari utang yang ia buat sendiri melalui dokumen palsu yang ia curi.
Fania menyebutkan satu persatu nama rentenir kelas kakap yang kini sedang menuju ke hotel tersebut untuk menagih janji Dirga. Ia memberitahu suaminya bahwa mulai besok, Dirga dan ibunya tidak akan memiliki tempat untuk pulang, karena rumah mereka sudah disegel oleh pihak pembeli. Di ujung telepon, terdengar suara Dirga yang berteriak histeris seperti orang gila. Ia memaki-maki Fania, lalu sedetik kemudian kembali memohon-mohon. Suara keributan di latar belakang telepon Dirga semakin menghebat. Fania bisa mendengar suara benda-benda pecah dan teriakan orang-orang yang mulai merangsek maju ke arah panggung untuk menghakimi Dirga. Fania mengakhiri panggilan tersebut dengan sebuah kalimat penutup yang sangat tajam. Ia mengatakan bahwa ini adalah hadiah peresmian yang paling pantas bagi seorang pengkhianat. Sebelum menutup telepon, Fania memberikan informasi terakhir bahwa polisi sudah berada di depan lobi hotel dan sedang berjalan menuju ballroom untuk menjemput Dirga dan ibunya. Fania meletakkan ponselnya di atas meja dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Fania melihat ayahnya tersenyum dengan sangat lebar. Di televisi, kamera wartawan menangkap momen saat Dirga menjatuhkan ponselnya ke lantai dan jatuh berlutut sambil menjambak rambutnya sendiri. Ilusi kesuksesan yang ia banggakan kini telah musnah sepenuhnya, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia telah terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Pintu besar ballroom Hotel Bintang 5 itu terbuka dengan suara dentuman yang keras, mengalihkan perhatian semua orang dari kekacauan di panggung. Pasukan kepolisian berseragam lengkap dengan rompi anti peluru masuk ke dalam ruangan dengan langkah kaki yang tegas dan berirama. Di tengah kerumunan yang panik, para polisi itu segera membuat parameter pengamanan, memastikan tidak ada seorang pun yang keluar dari pintu utama tanpa pemeriksaan. Suasana yang tadinya bising oleh teriakan dan makian mendadak menjadi hening namun sangat tegang. Para tamu undangan segera menyingkir ke pinggir, memberikan jalan bagi para petugas penegak hukum yang dipimpin oleh seorang komisaris polisi yang wajahnya tampak sangat serius. Dirga, yang masih bersimpuh di atas panggung, menatap kedatangan polisi itu dengan mata yang dipenuhi oleh ketakutan yang murni. Ia mencoba berdiri, namun kakinya seolah-olah telah berubah menjadi batu, menolak untuk digerakkan. Ibu Ningsih, yang melihat polisi semakin mendekat ke arah panggung, tiba-tiba mendapatkan kekuatan entah dari mana. Ia berusaha bangkit dan berlari menuju pintu keluar darurat di belakang panggung. Namun, langkahnya langsung terhenti ketika ia dihadang oleh 4 orang pria berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam. Mereka adalah pengawal pribadi Hendra Kusuma yang sudah ditugaskan untuk menjaga setiap pintu keluar agar tidak ada satupun pengkhianat yang meloloskan diri. Ibu Ningsih berteriak-teriak meminta dilepaskan. Namun para pengawal itu tetap berdiri tegak seperti tembok baja yang tidak tergoyahkan. Harapan Ibu Ningsih untuk melarikan diri musnah seketika. Ia terpaksa berbalik dan kembali ke arah panggung, di mana polisi sudah mulai naik dan mengepung Dirga. Komisaris polisi itu berdiri tepat di depan Dirga, mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang memiliki stempel merah kepolisian. Dengan suara yang sangat lantang dan berwibawa, ia membacakan surat perintah penangkapan atas nama Dirga Pratama dan Ningsih. Tuduhan yang dibacakan sangatlah berat. Mulai dari percobaan pembunuhan terencana terhadap Baskoro Wiryawan, pemalsuan dokumen otentik kepemilikan aset, hingga penipuan berskala besar yang merugikan banyak pihak. Selain itu, ada juga laporan terkait pencucian uang dan keterlibatan dalam sindikat pinjaman ilegal yang membahayakan stabilitas keuangan. Mendengar deretan tuduhan tersebut, Dirga hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Air mata keputusasaan mengalir membasahi wajahnya yang kini terlihat sangat kusam. Kejadian yang paling memuakkan terjadi sesaat setelah polisi hendak memasangkan borgol ke tangan mereka. Ibu Ningsih, yang sadar bahwa dirinya terancam membusuk di penjara, tiba-tiba menunjuk ke arah putranya sendiri dengan jari yang gemetar. Dengan suara yang melengking dan penuh drama, ia berteriak kepada polisi bahwa semua ini adalah kesalahan Dirga sepenuhnya. Ibu Ningsih berteriak bahwa ia hanyalah seorang ibu yang tidak tahu apa-apa dan hanya menuruti perintah anaknya. Ia mengklaim bahwa Dirga yang memaksanya untuk menghubungi preman dan Dirga pula yang merancang semua pemalsuan tanda tangan. Pengkhianatan seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri di depan publik itu membuat semua orang yang hadir merasa muak. Dirga menatap ibunya dengan tatapan yang sangat terluka. Tidak menyangka bahwa orang yang paling ia bela dan ia beri kemewahan justru menjadi orang pertama yang melemparkannya ke bawah bus demi menyelamatkan diri sendiri. Dirga tidak tinggal diam melihat ibunya mencoba cuci tangan. Dengan amarah yang meluap-luap, ia balik meneriaki ibunya sebagai wanita serakah yang tidak pernah puas dengan uang. Ia membongkar di depan polisi bahwa Ibu Ningsihlah yang pertama kali mengusulkan ide untuk melenyapkan Baskoro agar mereka bisa hidup mewah tanpa hambatan.
Perang mulut yang sangat memalukan antara ibu dan anak itu terekam jelas oleh puluhan kamera wartawan yang tidak berhenti mengambil gambar. Ini adalah pemandangan yang sangat memuaskan bagi para korban yang pernah mereka rugikan. Kehancuran moral mereka telah terlihat dengan sangat jelas sebelum mereka bahkan sampai di kantor polisi. Petugas akhirnya bertindak tegas dengan memborgol tangan mereka berdua dan menyeret mereka turun dari panggung. Saat mereka diseret keluar melalui koridor menuju lobi hotel, penderitaan mereka belum berakhir. Di luar gedung, tepat di depan pintu masuk hotel, suasana sudah sangat mencekam. Puluhan pria berwajah sangar dengan pakaian serba hitam dan jaket kulit sudah menunggu di sana. Mereka adalah para penagih utang dari berbagai sindikat rentenir yang telah mencium bau kegagalan Dirga. Begitu melihat Dirga keluar dengan kawalan polisi, mereka langsung merangsek maju, mencoba menjangkau Dirga untuk menagih janji-janji manis yang pernah ia ucapkan. Polisi harus bekerja ekstra keras untuk membentuk barikade agar para rentenir itu tidak menghakimi Dirga di tempat. Teriakan ancaman dan caci maki para penagih utang itu menggema di halaman hotel, memberikan tekanan mental yang sangat hebat bagi Dirga dan Ibu Ningsih. Ibu Ningsih yang melihat kerumunan orang-orang kasar itu langsung jatuh pingsan di pelukan petugas polisi. Namun kali ini tidak ada satupun orang yang merasa kasihan. Polisi segera memasukkan mereka ke dalam mobil tahanan yang sudah menunggu dengan mesin yang menyala. Lampu rotator berwarna merah dan biru menyinari wajah-wajah ketakutan mereka dari balik jeruji jendela mobil tahanan. Sebelum pintu mobil ditutup, Dirga sempat melihat Hendra Kusuma berdiri di kejauhan sambil memegang ponselnya. Hendra seolah-olah sedang menunjukkan layar ponselnya kepada Dirga, yang memperlihatkan video Fania dan Baskoro sedang melambaikan tangan dengan tenang dari rumah. Dirga meraung frustrasi di dalam mobil tahanan tersebut saat pintu dibanting tutup dan dikunci dari luar. Mobil tahanan itu melaju meninggalkan hotel mewah tersebut, diiringi oleh sorak-sorai dari orang-orang yang merasa puas melihat keadilan ditegakkan. Kerajaan bisnis palsu yang dibangun dengan darah dan air mata orang lain itu runtuh hanya dalam waktu satu malam. Tikus-tikus serakah itu kini benar-benar terperangkap di dalam sangkar besi tanpa ada jalan keluar. Di dalam mobil yang pengap itu, Dirga dan Ibu Ningsih kini hanya bisa saling menyalahkan satu sama lain dalam kegelapan, menyadari bahwa sisa hidup mereka akan dihabiskan di balik tembok beton yang dingin. Rencana Fania dan ayahnya telah berhasil dengan sangat sempurna, membuktikan bahwa keserakahan hanya akan membawa seseorang menuju kehancuran yang paling hina. Aroma lembab dan bau karbol murahan langsung menyengat hidung Fania begitu ia melangkahkan kakinya memasuki gedung kepolisian resor kota. Suasana di dalam sana sangat kontras dengan ketenangan yang biasa ia rasakan di rumahnya. Beberapa petugas berseragam coklat tampak sibuk berlalu lalang membawa tumpukan berkas perkara. Sementara dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara orang yang sedang diinterogasi. Fania membetulkan letak hijabnya dengan tenang. Wajahnya tidak memancarkan emosi apapun meskipun hatinya sedang bersorak merayakan kemenangan. Langkah kakinya yang anggun menyusuri lorong-lorong panjang kantor polisi itu mengundang perhatian beberapa pasang mata. Namun Fania sama sekali tidak memedulikannya. Tujuannya hari ini hanya satu, yaitu menyaksikan langsung seberapa hancur mental dua orang pengkhianat yang telah berusaha merenggut nyawa ayahnya. Ia ditemani oleh Intan, sekretaris pribadinya yang selalu setia membawakan tas berisi dokumen-dokumen pendukung yang mungkin akan dibutuhkan oleh pihak penyidik. Seorang petugas kepolisian yang sudah mengenal Fania menyambutnya dengan ramah dan mengantarkannya menuju ruang tahanan sementara. Petugas itu menjelaskan bahwa sejak malam penangkapan, Dirga dan Ibu Ningsih sengaja ditempatkan di sel yang terpisah untuk mencegah mereka menyusun skenario kebohongan bersama-sama. Penempatan sel terpisah ini juga merupakan bagian dari strategi penyidik untuk memecah belah konsentrasi mereka, membuat mereka saling curiga satu sama lain. Fania mengangguk paham dan meminta izin untuk menemui suaminya terlebih dahulu. Petugas mengantarkan Fania ke sebuah ruangan kecil berjeruji besi dengan satu meja kayu usang dan dua kursi plastik di tengahnya. Di ruangan itulah Dirga duduk tertunduk lesu. Penampilannya sungguh sangat menyedihkan dan jauh dari kesan pengusaha muda yang arogan seperti yang ia pamerkan di acara peresmian semalam. Pakaian desainer mewahnya kini sudah diganti dengan seragam tahanan berwarna oranye terang yang tampak kebesaran di tubuhnya. Mendengar suara langkah kaki mendekat, Dirga mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis membelalak lebar saat melihat Fania berdiri di hadapannya dengan tatapan yang sangat dingin. Dirga langsung melompat dari kursinya, menghampiri jeruji besi, dan menjatuhkan dirinya berlutut di lantai yang kotor. Pria itu menangis tersedu-sedu, memohon ampun dengan suara yang sangat menyayat hati. Dirga mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. Ia mengaku telah dibutakan oleh ambisi sesaat dan berjanji akan menebus semua kesalahannya asalkan Fania mau mencabut tuntutannya. Dengan air mata buaya yang terus mengalir membasahi pipinya,
Dirga memegang jeruji besi itu erat-erat, memanggil Fania dengan sebutan sayang berkali-kali, mencoba membangkitkan kembali rasa cinta yang pernah ada di antara mereka. Namun, Fania hanya berdiri mematung. Tidak ada satupun otot di wajahnya yang bergeming. Hatinya sudah sedingin bongkahan es di kutub utara. Melihat Fania tidak memberikan respon simpati sedikit pun, Dirga mulai mengubah taktiknya. Ia mulai melimpahkan seluruh kesalahan kepada ibu kandungnya sendiri, Ibu Ningsih. Dirga bercerita dengan sangat meyakinkan bahwa sejak awal, ia sama sekali tidak berniat untuk mencelakai Baskoro. Menurut pengakuannya, Ibu Ningsih lah yang selalu menghasutnya setiap malam, meracuni pikirannya dengan kata-kata serakah, dan terus mendesaknya untuk mengambil alih perusahaan. Dirga bahkan bersumpah atas nama Tuhan bahwa ide untuk menyewa preman tabrak lari itu 100% berasal dari otak licik ibunya. Sementara dirinya hanya dipaksa untuk ikut campur karena ancaman tidak akan diakui sebagai anak. Dirga terus memohon, mengatakan bahwa ia hanyalah korban dari manipulasi seorang ibu yang gila harta. Fania mendengarkan semua bualan itu dengan saksama. Ia merekam setiap kata yang keluar dari mulut Dirga menggunakan alat perekam kecil yang tersembunyi di dalam saku jasnya. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menjijikan melihat seorang pria dewasa yang berani mengorbankan ibu kandungnya sendiri demi menyelamatkan kulitnya dari jerat hukum. Setelah merasa cukup mendengarkan pengakuan pengecut suaminya, Fania meninggalkan ruangan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah selanjutnya adalah menemui Ibu Ningsih di ruangan interogasi yang berada di ujung lorong seberang. Berbeda dengan Dirga yang menangis meraung-raung, Ibu Ningsih duduk di kursi interogasi dengan tatapan mata yang kosong dan wajah yang sangat pucat. Wanita tua yang tadinya sangat gila hormat itu kini terlihat seperti kehilangan seluruh jiwa dan harga dirinya. Ketika Fania melangkah masuk, Ibu Ningsih tidak berlutut atau menangis. Ia justru menatap Fania dengan penuh kebencian, seolah-olah Fania lah penjahat utama yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, rasa gengsi itu tidak bertahan lama ketika penyidik kepolisian membacakan kembali ancaman hukuman belasan tahun penjara yang menantinya. Ketakutan akan kenyataan bahwa ia akan menghabiskan sisa masa tuanya di balik jeruji besi yang dingin membuat pertahanan mental Ibu Ningsih runtuh seketika. Sama persis seperti kelakuan putranya, Ibu Ningsih mulai memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia memohon kepada penyidik dan Fania agar memberikan keringanan hukuman, berdalih bahwa ia sudah tua dan sakit-sakitan. Ibu Ningsih kemudian bercerita dengan suara gemetar bahwa semua kejahatan ini adalah murni ambisi Dirga. Ia menuduh Dirga sebagai anak durhaka yang sangat haus kekuasaan sehingga tega merencanakan pembunuhan terhadap mertuanya sendiri. Ibu Ningsih bersumpah bahwa Dirga lah yang memaksanya untuk pergi menemui kepala preman dan mentransfer uang pembayaran tabrak lari tersebut. Ia mengaku hanya menuruti perintah Dirga karena takut putranya itu akan bunuh diri jika keinginannya tidak dipenuhi. Fania tersenyum tipis mendengar sandiwara murahan yang dimainkan oleh wanita tua itu. Ia meminta salinan rekaman suara interogasi Ibu Ningsih kepada penyidik, yang dengan senang hati diberikan karena bukti itu akan sangat berguna di persidangan nanti. Fania kembali berjalan menyusuri lorong menuju sel tahanan Dirga. Kali ini, ia membawa sebuah senjata psikologis yang paling mematikan. Fania berdiri di depan jeruji besi Dirga, mengeluarkan ponselnya, dan menyambungkannya dengan pelantang suara portabel yang ia bawa. Ia memutar rekaman suara interogasi Ibu Ningsih dengan volume yang cukup keras agar seluruh perkataan wanita itu bergema di dalam sel. Dirga yang awalnya masih sibuk meratapi nasibnya mendadak terdiam kaku. Ia mendengarkan dengan saksama bagaimana suara ibu kandungnya sendiri menjelek-jelekan namanya, menuduhnya sebagai anak durhaka, dan melimpahkan seluruh kesalahan percobaan pembunuhan itu ke pundaknya seorang. Setiap kata yang keluar dari rekaman itu ibarat pisau belati beracun yang menusuk jantung Dirga berkali-kali. Mata Dirga terbelalak lebar, urat-urat di lehernya menonjol keluar, dan wajahnya memerah karena menahan amarah yang sangat luar biasa. Rasa sakit akibat dikhianati oleh orang yang paling ia bela membuat kewarasan Dirga benar-benar hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa ibunya sendiri rela melihatnya membusuk di penjara asalkan wanita tua itu bisa bebas. Dirga mencengkeram jeruji besi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia berteriak memanggil nama ibunya dengan penuh kebencian, mengutuk wanita yang telah melahirkannya itu. Dalam puncak kemarahannya, Dirga memanggil petugas penyidik yang berjaga di luar. Ia menyatakan bahwa ia ingin membuat pengakuan penuh secara resmi dan tertulis saat itu juga. Dirga berniat membongkar seluruh rahasia kejahatan yang selama ini mereka tutupi, memastikan bahwa jika ia harus tenggelam, maka ia akan menarik ibunya ikut tenggelam ke dasar lautan yang paling dalam bersamanya. Di ruang pemeriksaan, Dirga membeberkan semuanya tanpa ada yang ditutupi sedikit pun.
Ia menceritakan secara detail bagaimana ia memalsukan tanda tangan Baskoro dengan bantuan seorang notaris bodong. Namun, informasi yang paling krusial adalah saat Dirga membongkar lokasi persembunyian uang hasil kejahatan ibunya. Dirga memberitahu polisi bahwa Ibu Ningsih memiliki sebuah brankas baja rahasia yang ditanam di balik dinding kamarnya, tepat di belakang sebuah lukisan besar. Brankas itu berisi tumpukan uang tunai hasil penggelapan dana proyek, perhiasan curian, dan dokumen-dokumen transfer asli kepada preman bayaran yang tidak sempat dihancurkan. Dirga memberikan kode kombinasi brankas itu kepada polisi dengan raut wajah penuh dendam, memastikan bahwa ibunya tidak akan memiliki sepeser pun uang tersisa untuk menyewa pengacara bagus di pengadilan nanti. Berdasarkan informasi berharga dari Dirga tersebut, satu peleton kepolisian langsung diterjunkan untuk melakukan penggeledahan paksa di rumah Ibu Ningsih. Proses penggeledahan itu disaksikan langsung oleh ketua rukun tetangga setempat dan diliput oleh beberapa wartawan kriminal yang terus mengikuti perkembangan kasus ini. Petugas berhasil menemukan brankas rahasia itu tepat di lokasi yang disebutkan oleh Dirga. Saat brankas itu dibuka paksa, terungkaplah seluruh harta kekayaan kotor yang selama ini dibanggakan oleh Ibu Ningsih. Polisi menyita seluruh isi brankas tersebut sebagai barang bukti kejahatan pencucian uang. Kini, kedua pengkhianat itu benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka miskin, terhina, dan saling membenci satu sama lain di balik jeruji besi yang dingin. Fania melangkah keluar dari kantor polisi itu dengan menghirup udara bebas dalam-dalam. Matahari bersinar cerah di langit, seolah-olah ikut merayakan keadilan yang akhirnya berpihak pada orang yang benar. Tugasnya di tempat kotor ini sudah selesai. Kini saatnya ia menjemput masa depan yang sesungguhnya. Pagi keesokan harinya, seluruh kota digemparkan oleh berita yang mendominasi setiap saluran televisi, surat kabar nasional, dan seluruh platform media sosial. Kasus kejatuhan Dirga Pratama dan Ibu Ningsih meledak menjadi skandal kejahatan kerah putih terbesar tahun ini. Headline berita di mana-mana memajang foto wajah pucat Dirga saat diborgol oleh polisi dan wajah histeris Ibu Ningsih yang pingsan di depan hotel mewah semalam. Berbagai ulasan dari para pakar hukum dan bisnis tayang bergantian di layar kaca, menganalisis bagaimana sebuah ilusi kesuksesan yang dibangun dari uang pinjaman ilegal dan percobaan pembunuhan hancur lebur, hanya dalam waktu satu malam berkat sebuah siaran digital yang mengejutkan. Masyarakat luas mengutuk tindakan keji ibu dan anak tersebut, menyebut mereka sebagai manusia tanpa nurani yang pantas mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Di tengah badai cacian yang menimpa para pengkhianat itu, nama Fania dan Baskoro justru menuai banyak simpati dari berbagai pihak, meskipun mereka memilih untuk tidak memberikan pernyataan publik apapun kepada media. Sementara dunia luar sedang sibuk menguliti habis aib Dirga dan ibunya, suasana di rumah Fania sangat tenang dan damai. Fania pagi itu mengenakan setelan blazer kerja yang elegan dipadukan dengan hijab berwarna senada yang membuatnya tampak sangat anggun sekaligus berwibawa. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Hari di mana kerja keras dan air mata mereka selama ini akan dibayar lunas dengan sebuah peresmian yang sesungguhnya. Fania mendorong kursi roda ayahnya keluar dari pintu utama rumah mereka. Baskoro mengenakan setelan jas terbaiknya. Wajahnya memancarkan aura ketenangan dan karisma seorang pemimpin sejati yang tidak pernah luntur meskipun harus duduk di atas kursi roda. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap sudah menunggu di halaman rumah mereka, dikemudikan oleh sopir pribadi yang sangat terpercaya. Mereka masuk ke dalam mobil tersebut dan melaju membelah jalanan kota menuju kawasan pusat bisnis terpadu yang dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit megah. Mobil mereka perlahan memasuki pelataran sebuah gedung perkantoran bertingkat 50 yang desain arsitekturnya sangat futuristik dan berlapis kaca tahan peluru. Gedung ini jauh lebih megah, lebih besar, dan lebih bergengsi dibandingkan hotel tempat Dirga menyelenggarakan pesta palsunya semalam. Inilah markas besar perusahaan teknologi pertanian milik Fania dan Baskoro yang sesungguhnya. Sebuah perusahaan raksasa yang tidak memiliki hutang sepeser pun dan memiliki ratusan hak paten bernilai fantastis. Begitu Fania mendorong kursi roda Baskoro memasuki lobi utama gedung yang sangat luas dan berlapis marmer kualitas nomor 1 itu, ratusan karyawan yang sudah berbaris rapi menyambut kedatangan mereka dengan tepuk tangan yang sangat meriah dan penuh rasa hormat. Tidak ada kepalsuan di sana. Tidak ada penjilat yang mencari keuntungan sesaat. Yang ada hanyalah rasa bangga dan kesetiaan dari para pekerja yang mengetahui betapa luar biasanya perjuangan pendiri perusahaan ini dalam mempertahankan hak mereka dari cengkeraman para pengkhianat. Intan, sang sekretaris yang sangat berjasa dalam menyukseskan rencana balas dendam mereka, berdiri di barisan paling depan sambil membawa sebuah buket bunga mawar putih yang sangat indah untuk diserahkan kepada Fania. Mereka berdua membalas sambutan hangat tersebut dengan senyuman tulus sebelum melangkah memasuki lift khusus eksekutif yang akan membawa mereka langsung menuju lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka di lantai 50,
Pemandangan kota yang sangat menakjubkan langsung tersaji melalui dinding kaca raksasa yang mengelilingi ruangan tersebut. Lantai ini dikhususkan sebagai ruang kerja jajaran direksi utama, lengkap dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi dan teknologi perkantoran paling mutakhir. Fania mendorong ayahnya menyusuri lorong berkarpet tebal hingga mereka tiba di depan sebuah pintu kayu jati berukir yang sangat besar. Fania mendorong pintu itu perlahan, memperlihatkan sebuah ruang kerja direktur utama yang ukurannya 3 kali lebih besar dari ruang kerja ayah Fania di rumah. Ruangan itu didominasi oleh perabotan kayu solid yang elegan, rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit, dan sebuah meja kerja raksasa yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota. Ini adalah kerajaan baru mereka, tempat di mana mereka akan mengendalikan masa depan pertanian modern tanpa ada campur tangan dari benalu-benalu serakah. Fania mendorong kursi roda ayahnya mendekati meja kerja tersebut, hendak memarkirkannya di belakang meja agar Baskoro bisa menikmati pemandangan dari kursi kebesarannya. Namun, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Baskoro tiba-tiba mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada Fania untuk berhenti mendorong. Fania mengernyitkan dahinya, merasa bingung dengan tindakan ayahnya. Baskoro meletakkan kedua tangannya di atas sandaran tangan kursi roda, mengambil napas dalam-dalam, lalu dengan perlahan namun pasti, ia mengangkat tubuhnya. Fania membelalakan matanya tidak percaya. Tangannya tanpa sadar menutup mulutnya sendiri untuk menahan jeritan kaget. Pria parubaya yang selama 1 bulan terakhir ini divonis lumpuh dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur itu, kini sedang berdiri tegak dengan kedua kakinya sendiri. Meskipun gerakannya masih sedikit kaku dan berhati-hati, Baskoro mampu berdiri tegak sempurna layaknya seorang jenderal perang yang siap memimpin pasukannya menuju medan pertempuran. Air mata bahagia langsung mengalir deras membasahi pipi Fania. Ia memeluk ayahnya dengan sangat erat, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun saking terharunya. Baskoro membalas pelukan putri kesayangannya itu sambil tersenyum hangat, menepuk-nepuk punggung Fania dengan lembut. Ia kemudian menjelaskan sebuah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat bahkan dari Fania sendiri. Baskoro bercerita bahwa cedera tulang belakang akibat kecelakaan tabrak lari itu memang sangat parah, namun tidak sampai membuatnya lumpuh total secara permanen. Selama sebulan terakhir ini, di tengah malam saat semua orang di rumah sedang tertidur lelap, Baskoro dibantu oleh seorang dokter spesialis fisioterapi terpercaya yang diselundupkan masuk melalui pintu belakang untuk melakukan sesi terapi yang sangat menyiksa secara diam-diam. Ia harus menahan rasa sakit yang luar biasa setiap kali mencoba menggerakkan kakinya, berjuang melawan batas ketahanan fisiknya demi bisa kembali berjalan. Baskoro menjelaskan bahwa ia sengaja melebih-lebihkan kondisi kelumpuhannya dan berpura-pura tidak berdaya di depan semua orang sebagai sebuah umpan pamungkas. Ia ingin melihat sampai sejauh mana keserakahan dan kelicikan menantu serta besannya itu akan berkembang jika mereka merasa memegang kendali penuh. Ia ingin memancing ular-ular berbisa itu keluar dari sarangnya, membiarkan mereka menari-nari di atas penderitaan keluarganya sebelum akhirnya menghancurkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Pengorbanan fisik yang luar biasa itu ternyata membuahkan hasil yang sangat sempurna. Dirga dan Ibu Ningsih benar-benar masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Fania menangis haru mendengar penjelasan ayahnya, merasa sangat bangga memiliki seorang ayah yang kecerdasannya tidak tertandingi oleh siapapun. Ayah dan anak itu kemudian melangkah bersama-sama menuju jendela kaca raksasa, menatap hamparan kota yang terbentang luas di bawah mereka. Mereka telah memenangkan peperangan ini dengan sangat brilian dan tanpa celah. Namun, di tengah momen haru dan perayaan kemenangan yang sangat intim tersebut, pintu ruang kerja mereka tiba-tiba terbuka dengan suara yang cukup keras. Intan melangkah masuk dengan raut wajah yang sangat tegang dan napas yang sedikit terengah-engah. Sekretaris yang biasanya selalu bersikap tenang dan profesional itu kini terlihat sedikit panik. Intan meminta maaf karena harus mengganggu momen pribadi mereka. Namun ada sebuah situasi darurat yang sedang terjadi di lantai dasar gedung. Intan melaporkan bahwa seorang wanita muda berpakaian sangat mencolok dan riasan wajah tebal sedang mengamuk di lobi utama. Wanita itu berteriak-teriak menyebut nama Dirga dan menuntut untuk bertemu dengan pemilik perusahaan. Wanita itu mengaku bernama Risma, dan ia menyatakan di depan seluruh karyawan serta petugas keamanan bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Dirga Pratama. Risma mengancam akan memanggil puluhan wartawan dan menghancurkan reputasi perusahaan yang baru saja diresmikan ini jika ia tidak segera diberikan uang pesangon senilai miliaran rupiah sebagai bentuk tanggung jawab keluarga. Mendengar laporan dari Intan tersebut, senyum di wajah Baskoro perlahan memudar, tergantikan oleh tatapan mata yang tajam dan menusuk. Ia menoleh ke arah putri kesayangannya. Fania sama sekali tidak terlihat terkejut atau panik mendengar kedatangan wanita simpanan suaminya itu. Sebaliknya, Fania justru tersenyum miring,
Sebuah senyum sinis yang menandakan bahwa ia sudah menduga hal ini akan terjadi cepat atau lambat. Vania merapikan lipatan blazer kerjanya, mengambil napas panjang untuk mengembalikan ketenangan emosinya, lalu mengangguk pelan kepada ayahnya. Vania memberi isyarat kepada Intan bahwa ia akan turun ke lobi untuk mengurus wanita perusak rumah tangga itu dengan tangannya sendiri. Vania berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah hama terakhir yang harus ia bersihkan sebelum ia benar-benar bisa menikmati kedamaian hidupnya. Sang ratu telah bersiap untuk turun ke medan perang sekali lagi, membawa senjata pamungkas yang akan membuat wanita simpanan itu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Vania melangkah keluar dari ruang kerja ayahnya dengan langkah yang sangat tenang namun memancarkan aura ketegasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Intan berjalan tepat setengah langkah di belakangnya, membawa sebuah map tebal berwarna merah tua yang terbuat dari bahan kulit sintetis berkualitas tinggi. Di dalam map tersebut tersimpan dokumen-dokumen krusial yang akan menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri drama kotor ini selamanya. Sepanjang perjalanan menyusuri lorong panjang berkarpet tebal yang meredam suara langkah kaki mereka menuju lift eksekutif, pikiran Vania berkecamuk mengurai kembali masa lalu, namun wajah cantiknya tetap sedingin pualam. Ia mengingat kembali betapa hancurnya perasaannya saat pertama kali mengetahui melalui laporan detektif swasta bahwa suaminya bukan hanya seorang pengkhianat bisnis yang keji, tetapi juga seorang peselingkuh murahan yang sama sekali tidak memiliki moral. Dirga telah menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita bernama Risma jauh sebelum kecelakaan tabrak lari yang menimpa ayahnya itu terjadi. Vania mengangkat tangan kanannya dan menekan tombol turun pada panel lift dengan jari telunjuknya. Kemudian ia menatap lurus pada pantulan dirinya sendiri di permukaan pintu logam lift yang mengkilap bagaikan cermin. Ia menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar berubah. Vania sudah selesai menangis. Air matanya sudah mengering sejak berminggu-minggu yang lalu, dan rasa cintanya yang buta telah lama menguap digantikan oleh tekad baja untuk membersihkan setiap benalu kotor yang berani menempel pada kehidupan damai keluarganya. Pintu lift terbuka tanpa mengeluarkan suara decitan sedikit pun, dan Vania melangkah masuk dengan anggun diiringi oleh Intan yang selalu setia mendampinginya dalam setiap situasi. Lift berteknologi tinggi itu meluncur turun dengan kecepatan yang sangat mulus membawa mereka menuju lantai dasar gedung, tempat di mana seorang wanita gila harta sedang membuat keributan massal yang sangat memalukan bagi dirinya sendiri. Di lobi utama gedung perkantoran yang sangat luas dan berlapis lantai marmer mewah asal Italia tersebut, suasana pagi yang biasanya penuh dengan kedisiplinan mendadak berubah menjadi sangat tegang dan kacau. Ratusan karyawan yang tadinya sedang berjalan sibuk menuju meja kerja masing-masing kini menghentikan aktivitas mereka secara serentak. Mereka berkerumun membentuk setengah lingkaran dalam jarak yang cukup aman untuk menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat tidak biasa dan mengganggu kenyamanan. Di bagian paling tengah lobi tersebut, Risma berdiri dengan postur tubuh yang sengaja dibuat sangat arogan untuk menutupi rasa mindernya. Wanita simpanan itu mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang potongannya sangat rendah. Sebuah pakaian yang sama sekali tidak pantas dan menyalahi etika untuk dikenakan di lingkungan perkantoran profesional yang bergengsi. Riasan wajahnya sangat tebal menyerupai topeng, bibirnya dipulas lipstik merah merona, dan leher serta pergelangannya dipenuhi oleh perhiasan imitasi berukuran besar yang sangat mencolok mata. Risma berteriak-teriak tanpa henti dengan nada suara melengking yang sangat memekakan telinga, memaki-maki 4 orang petugas keamanan berseragam rapi yang sedang berusaha menenangkannya dengan cara yang sehalus mungkin. Ia menepis kasar tangan seorang komandan petugas keamanan yang mencoba memintanya untuk duduk di ruang tunggu. Lalu wanita itu kembali berteriak menuntut dengan suara serak agar direktur utama perusahaan triliunan ini segera turun dari singgasananya untuk menemuinya detik ini juga. Risma dengan gerakan tangan yang sangat teatrikal dan tidak tahu malu terus-menerus mengelus perutnya yang sebenarnya masih terlihat sangat rata di balik gaun ketat tersebut. Ia mengumumkan dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru lobi bahwa ia sedang mengandung keturunan asli dari Dirga Pratama, pria yang ia yakini secara hukum masih memiliki hak penuh atas separuh kekayaan perusahaan raksasa yang baru saja diresmikan ini. Tepat pada momen ketika Risma mengangkat tangannya hendak melempar sebuah vas bunga kecil berbahan keramik dari atas meja resepsionis panjang, bunyi denting pelan dan elegan dari arah lift eksekutif tiba-tiba menghentikan gerakannya yang merusak tersebut. Pintu lift baja itu terbuka lebar secara perlahan, dan Vania melangkah keluar dengan tingkat keanggunan yang luar biasa memukau. Suasana lobi yang tadinya bising oleh teriakan Risma dan bisik-bisik para karyawan mendadak menjadi hening seketika seperti kuburan. Semua mata yang ada di ruangan raksasa itu kini tertuju penuh pada sosok Vania, sang pemimpin sejati yang mampu memancarkan wibawa dan kekuasaan absolut tanpa harus mengeluarkan suara keras atau menunjukkan urat leher. Vania berjalan perlahan namun pasti menghampiri Risma. Bunyi ketukan hak sepatunya menggema teratur di atas lantai marmer yang kini sunyi senyap. Perbedaan kelas antara kedua wanita yang sedang saling berhadapan itu bagaikan jarak antara bintang di langit dan lumpur di dasar selokan.
Fania dengan balutan hijab sutra dan blazer kerja berwarna abu-abu gelap terlihat sangat terhormat, berpendidikan, elegan, dan cerdas. Di sisi lain, Risma hanya terlihat seperti seorang badut jalanan murahan yang sedang mencari perhatian publik. Risma menatap Fania dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan yang sengaja dibuat-buat. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia saat ini sedang berhadapan dengan sosok arsitek kehancuran yang telah meluluhlantakkan kehidupan Dirga dan Ibu Ningsih, hingga tidak tersisa hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Risma melipat kedua lengannya yang dihiasi gelang palsu itu di depan dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi untuk memberikan kesan menantang, dan mulai melontarkan berbagai macam ancaman yang tidak masuk akal. Dengan nada suara yang sangat congkak dan gaya bicara yang dibuat-buat layaknya nyonya besar, Risma mengatakan bahwa ia sangat tahu jika Fania adalah istri sah Dirga di mata negara, namun hal tersebut tidak memiliki arti apa-apa lagi sekarang. Risma dengan bangga mengklaim bahwa Dirga jauh lebih mencintai dan memuja dirinya setiap malam, semata-mata karena Fania adalah wanita cacat yang mandul dan tidak akan pernah bisa memberikan keturunan penerus nama keluarga besar bagi Ibu Ningsih. Risma kemudian menuntut dengan lantang agar Fania segera memerintahkan bagian keuangan untuk mencairkan dana pesangon tunai sebesar 10 miliar rupiah dari kas utama perusahaan saat itu juga. Uang itu, menurut klaim konyol Risma, adalah bentuk tanggung jawab mutlak yang harus dibayarkan demi menjamin masa depan anak laki-laki Dirga yang ada di dalam kandungannya. Ia mengancam jika uang tersebut tidak ditransfer hari ini juga, ia akan mengundang ratusan wartawan dari berbagai media hiburan nasional, menggelar konferensi pers besar-besaran tepat di depan pintu masuk gedung ini, dan menyebarkan berita bohong kepada dunia bahwa keluarga Baskoro telah merampas hak anak yatim dan menelantarkan darah daging Dirga hingga mati kelaparan di jalanan. Risma tersenyum sangat lebar dengan gigi yang menyeringai, merasa sangat yakin bahwa ancaman pemerasan murahan itu akan membuat mental Fania hancur ketakutan dan akhirnya bersedia menyerahkan koper berisi uang tunai dalam jumlah besar agar skandal memalukan ini tidak mencoreng nama baik citra perusahaan yang baru saja bangkit menguasai pasar tersebut. Fania berdiri tegak bagaikan pohon beringin yang kokoh, mendengarkan seluruh ocehan sampah dan ancaman kosong itu tanpa memotong satu suku kata pun dari mulut Risma. Ia menatap langsung ke dalam manik mata Risma dengan sorot mata yang dipenuhi oleh rasa kasihan yang sangat mendalam bercampur dengan rasa jijik yang tidak tertahankan. Setelah Risma selesai memuntahkan seluruh kata-katanya dan terdiam menunggu respons sambil bernapas terengah-engah karena emosi, Fania perlahan mengulurkan tangan kanannya ke arah belakang. Intan sang sekretaris yang sangat cerdas dan sigap membaca situasi langsung melangkah maju dan menyerahkan map tebal berwarna merah tua itu tepat ke telapak tangan bosnya. Fania menerima map tersebut dan membukanya dengan gerakan jari yang sangat pelan dan terukur, sengaja membiarkan ketegangan psikologis menggantung berat di udara lobi tersebut selama beberapa detik. Fania mengambil selembar kertas putih berlogo resmi sebuah rumah sakit ibu dan anak ternama di ibu kota dari tumpukan dokumen di dalam map tersebut. Lalu dengan gerakan kilat ia menyodorkannya tepat ke hadapan wajah Risma. Fania mulai berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya sangat tenang, artikulasinya sangat jelas, namun nada bicaranya sedingin pedang es yang menusuk tepat menembus jantung pertahanan Risma. Fania menjelaskan kepada seluruh orang di lobi bahwa kertas yang ia pegang itu adalah hasil rekam medis asli dan paling mutakhir milik Risma yang berhasil diretas dan didapatkan secara sah oleh tim investigasi khusus perusahaannya. Dalam dokumen resmi yang telah ditandatangani langsung oleh dokter spesialis kandungan senior tersebut, tertulis dengan data medis yang sangat jelas dan tidak bisa dibantah bahwa Risma sama sekali tidak sedang mengandung bayi siapapun, dan bahkan wanita itu divonis memiliki masalah kesuburan yang membuatnya tidak pernah hamil dalam 5 tahun terakhir. Mata Risma membelalak sangat lebar nyaris keluar dari kelopaknya saat ia membaca kop surat dan nama dokter yang tertera di dokumen tersebut. Wajahnya yang tadinya berwarna merah padam karena amarah dan kesombongan kini mendadak berubah menjadi sepucat kain kafan. Lutut Risma mulai bergetar karena panik. Namun Fania sama sekali tidak berniat untuk menghentikan serangannya sampai di situ. Fania melangkah maju 1 langkah, memangkas jarak di antara mereka, dan melanjutkan penjelasannya dengan suara yang lebih tegas, membongkar seluruh konspirasi busuk yang telah dirancang dengan sangat rapi oleh Risma dan ibu mertuanya. Fania menceritakan kronologi kejahatan itu secara detail, menyebutkan bagaimana Ibu Ningsih yang sangat buta oleh obsesi memiliki cucu laki-laki sebagai pewaris harta telah sengaja menemui Risma di sebuah kafe. Ibu Ningsih kemudian memberikan sejumlah uang sogokan yang cukup besar kepada seorang perawat korup di sebuah klinik kesehatan pinggiran kota, untuk menerbitkan surat keterangan hamil palsu yang mencantumkan nama Risma. Rencana jahat ibu dan wanita simpanan itu sebenarnya sangat sederhana. Mereka ingin menggunakan surat keterangan hamil abal-abal tersebut sebagai alat teror psikologis untuk menekan mental Fania setiap hari, berharap Fania akan menyerah, menuntut cerai dari Dirga, dan akhirnya pergi meninggalkan rumah dengan sukarela tanpa menuntut pembagian harta gono gini sedikit pun.
Namun sayang sekali rencana mereka gagal total karena Dirga dan Ibu Ningsih kini sudah resmi membusuk di dalam sel tahanan kepolisian tanpa sempat membawa sepeser pun uang hasil kejahatan mereka. Karena merasa putus asa kehilangan sumber uangnya, Risma dengan bodohnya mencoba mengambil jalan pintas dengan datang langsung untuk memeras Fania secara terang-terangan. Risma melangkah mundur beberapa langkah dengan canggung. Bibir merahnya bergetar hebat saat ia mencoba merangkai kata-kata untuk menyangkal semua tuduhan Fania yang 100% akurat tersebut. Akan tetapi, belum sempat Risma mengeluarkan suara, Fania sudah menyiapkan satu pukulan telak terakhir yang akan menghancurkan sisa-sisa harga diri wanita itu, hingga benar-benar tidak bersisa di muka bumi ini. Tanpa melepaskan kontak matanya dari Risma, Fania kembali merogoh ke dalam map merah tebal tersebut dan mengeluarkan tumpukan foto berukuran besar yang telah dicetak dengan menggunakan kertas foto berkualitas sangat tinggi dan jernih. Fania melemparkan belasan lembar foto-foto bukti itu ke atas permukaan meja resepsionis berbahan marmer hitam di sebelahnya, menyebarkannya sedemikian rupa agar Risma dan para karyawan yang berdiri di barisan depan bisa melihat gambar-gambar memalukan itu dengan sangat jelas tanpa harus menyipitkan mata. Foto-foto hasil tangkapan kamera detektif swasta itu secara berurutan menampilkan adegan-adegan mesra dan intim yang dilakukan oleh Risma dengan seorang pria muda berwajah tampan bertubuh atletis di berbagai lokasi, mulai dari klub malam remang-remang hingga lobi hotel bintang 5 kelas bawah. Pria muda yang sedang memeluk dan mencium Risma di dalam seluruh foto itu sudah pasti bukanlah Dirga, melainkan seorang pria panggilan berbayar yang selama berbulan-bulan ini sengaja Risma sewa untuk memuaskan hasratnya. Risma membayar pria tersebut menggunakan tumpukan uang tunai hasil pemberian Dirga yang didapat dari merampok perusahaan Fania. Fania menjelaskan dengan nada suara yang sangat sarkastis bahwa selama Risma menikmati perannya sebagai wanita simpanan kesayangan yang merasa paling dicintai oleh suaminya, Risma ternyata juga sibuk mengkhianati kepercayaan Dirga dengan menghambur-hamburkan uang hasil pencurian tersebut untuk berselingkuh dengan pria hidung belang lainnya. Fakta kotor ini membuktikan secara nyata bahwa Risma pada dasarnya hanyalah seorang parasit penipu kelas teri yang tidak pernah memiliki kesetiaan atau perasaan cinta kepada siapapun, bahkan kepada pria bodoh yang telah membiayai gaya hidup mewahnya. Fania terus menatap tajam ke dalam sepasang mata Risma yang kini sudah dipenuhi oleh genangan air mata ketakutan yang sesungguhnya dan keputusasaan yang tidak berujung. Suasana di lobi itu benar-benar sangat mencekam bagi Risma. Dengan nada suara yang sangat dingin, mematikan, dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk tawar-menawar, Fania menjatuhkan ultimatum hukum terakhirnya sebagai direktur utama perusahaan. Fania menyatakan dengan tegas bahwa seluruh bukti-bukti konkret mengenai pemalsuan rekam medis rumah sakit, pencemaran nama baik, konspirasi penipuan, dan pasal percobaan pemerasan berskala besar ini sudah disiapkan dalam bentuk satu bundel laporan kepolisian yang sangat rapi dan lengkap di atas meja kerja kuasa hukum perusahaannya. Laporan itu siap dikirimkan ke markas besar kepolisian daerah saat ini juga jika Risma masih bersikeras membuka mulutnya. Fania kemudian mengangkat tangan kanannya dan memberikan Risma waktu tenggang tepat 10 detik hitungan mundur untuk segera berbalik badan, angkat kaki dari area gedung perkantoran ini, dan memastikan agar dirinya tidak pernah lagi menampakkan wajah penuh kepalsuannya di hadapan Fania maupun ayahnya seumur hidup. Fania memperingatkan dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Jika Risma berani menolak perintah ini atau mencoba melakukan tindakan kebodohan sekecil apapun di masa depan yang mengganggu perusahaannya, Fania berani bersumpah atas nama ayahnya bahwa ia akan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa pengacara terbaik di negeri ini demi memastikan Risma dijebloskan ke dalam sel penjara wanita yang letaknya persis bersebelahan dengan sel bau milik Ibu Ningsih. Mendengar rentetan ancaman hukum pidana berlapis yang sangat nyata dan disampaikan tanpa keraguan sedikitpun itu, sisa-sisa nyali dan kesombongan di dalam dada Risma langsung menciut hancur berkeping-keping hingga seukuran debu jalanan. Risma terisak ketakutan, menutup wajahnya dengan kedua tangannya yang gemetar, lalu dengan panik berbalik badan dan berlari terbirit-birit menerobos pintu kaca putar di lobi gedung. Ia tersandung-sandung kakinya sendiri karena memakai sepatu hak tinggi yang menyulitkan, nyaris jatuh tersungkur di atas aspal jalanan, dan akhirnya melarikan diri menghentikan sebuah taksi yang lewat, meninggalkan gedung megah itu dengan membawa rasa malu dan penyesalan yang akan terus menghantuinya seumur hidupnya. Fania menatap kepergian taksi yang membawa wanita itu dengan wajah datar tanpa ekspresi sedikit pun. Lalu ia menoleh perlahan kepada Intan dan memberikan satu instruksi penutup yang sangat brilian. Fania menyuruh Intan untuk mengumpulkan kembali foto-foto kemesraan Risma dengan pria panggilan itu, memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat tebal yang tertutup rapat, lalu mengirimkannya melalui layanan kurir khusus pos langsung menuju alamat blok sel penjara tempat Dirga sedang menunggu masa persidangannya. Pengiriman foto perselingkuhan wanita simpanannya itu akan menjadi kado perpisahan psikologis terakhir yang sangat manis dan menghancurkan dari Fania sebelum palu keadilan hakim benar-benar dijatuhkan untuk merenggut sisa hidup suaminya.
3 bulan waktu telah berlalu sejak malam peresmian palsu yang berujung pada malapetaka kehancuran bagi pihak antagonis tersebut. Proses penyelidikan kepolisian dan pemberkasan dari kejaksaan berjalan dengan kecepatan yang sangat luar biasa berkat kelengkapan bukti digital tidak terbantahkan yang telah diserahkan oleh tim hukum Fania sejak hari pertama penangkapan. Pagi ini, suasana di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kota tampak sangat padat dan dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat. Ratusan pasang mata yang terdiri dari warga sipil yang marah, para investor korban penipuan yang merasa dirugikan, hingga puluhan jurnalis dari berbagai stasiun televisi nasional duduk berdesak-desakan di kursi pengunjung. Mereka semua datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyaksikan langsung jatuhnya vonis hukuman akhir bagi 2 orang manusia paling serakah yang pernah menginjakan kaki di kota ini. Di kursi pesakitan yang terbuat dari kayu jati tua di tengah ruangan, Dirga dan Ibu Ningsih duduk berdampingan dengan jarak yang cukup jauh. Namun pemandangan mereka sungguh sangat menyedihkan dan patut dikasihani jika saja kejahatan mereka tidak sekejam iblis. Dirga yang dahulu selalu membanggakan ketampanan dan penampilannya yang necis kini terlihat sangat kurus kering seperti mayat hidup. Rambutnya panjang tidak terurus, matanya cekung ke dalam dengan lingkaran hitam yang sangat tebal, dan tulang pipinya menonjol keluar menembus kulitnya yang pucat. Sementara itu, Ibu Ningsih duduk di atas kursi roda rumah sakit pengadilan dengan wajah yang sedikit miring ke sebelah kiri. Wanita parubaya yang haus kekuasaan itu rupanya sempat terkena serangan stroke ringan akibat syok mental yang sangat berat saat seluruh harta simpanannya di dalam brankas disita oleh negara, membuat sebagian saraf wajah dan kemampuan berbicaranya menjadi cacat permanen. Majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim senior berwajah sangat garang dan tegas memasuki ruangan sidang dengan langkah yang sangat berwibawa, membuat seluruh pengunjung sidang serempak berdiri untuk memberikan penghormatan hukum. Hakim ketua, seorang pria parubaya berkacamata tebal, duduk di kursi kebesarannya dan mulai mengetukkan palu kayunya sebanyak 3 kali ke atas meja, menandakan bahwa sidang pembacaan putusan akhir yang telah ditunggu-tunggu oleh jutaan rakyat resmi dimulai. Dengan suara baritonnya yang menggema melalui mikrofon dan memenuhi setiap sudut ruangan sidang, hakim ketua mulai membacakan satu persatu berkas putusan yang halamannya sangat tebal tersebut. Ia menguraikan secara rinci dan tanpa belas kasihan mengenai segala bentuk kejahatan terstruktur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh kedua terdakwa di depan hukum. Rincian kejahatan itu dimulai dari persekongkolan jahat tingkat tinggi, menyewa pembunuh bayaran untuk melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap Baskoro Wiryawan, melakukan pemalsuan dokumen hak milik perusahaan dan tanda tangan otentik, hingga tindak pidana pencucian uang dan penipuan kredit bernilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan sindikat rentenir ilegal. Setiap kali hakim ketua menyebutkan nama Dirga dan Ibu Ningsih, terdengar suara cemoohan dan desisan penuh kebencian dari arah bangku penonton, menunjukkan betapa besarnya amarah masyarakat terhadap perbuatan keji yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Setelah membaca pertimbangan hukum selama hampir 2 jam penuh tanpa henti, tibalah saatnya bagi majelis hakim untuk membacakan amar putusan final yang akan menentukan nasib masa depan kedua terdakwa. Suasana ruang sidang mendadak berubah menjadi sunyi senyap hingga suara jarum jam yang jatuh ke lantai pun mungkin akan terdengar dengan jelas. Hakim ketua menarik napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah Dirga dan Ibu Ningsih yang kini sudah menundukkan kepala mereka dalam-dalam menatap ujung sepatu kusam mereka. Hakim ketua menyatakan bahwa mengadili dan memutus Dirga Pratama bersalah atas seluruh dakwaan primer dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 15 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah dengan denda ganti rugi material sebesar 10 miliar rupiah yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan tambahan hukuman kurungan selama 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya, hakim ketua membacakan vonis untuk Ibu Ningsih. Meskipun mempertimbangkan faktor usia dan kondisi kesehatannya yang telah menurun akibat stroke, majelis hakim tetap menilai bahwa perannya sebagai otak intelektual kejahatan tidak bisa diampuni. Ibu Ningsih dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 10 tahun potong masa tahanan, serta penyitaan mutlak terhadap seluruh aset rumah, tanah, dan rekening bank miliknya untuk diserahkan kepada kas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian. Ketukan palu hakim yang menghantam landasan kayu dengan suara yang sangat keras menjadi penutup yang sah dan mengikat, menyegel nasib kelam ibu dan anak pengkhianat tersebut untuk membusuk di dalam penjara hingga sisa usia mereka habis termakan waktu. Dirga langsung menangis meraung-raung memeluk kaki pengacaranya yang sudah menyerah, sementara Ibu Ningsih hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas dari mulutnya yang miring, menangisi kehancuran total dari keserakahan yang ia tanam sendiri. Beberapa minggu setelah vonis pengadilan tersebut dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, siksaan karma yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi Dirga di dalam tembok penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Penjara bukanlah tempat bagi pria pengecut yang terbiasa hidup mewah dengan menggunakan uang orang lain. Dirga ditempatkan di sebuah blok tahanan yang dihuni oleh para narapidana kasus kriminal kelas berat.
Penderitaan fisik dan mental Dirga mencapai titik puncaknya ketika ia menyadari bahwa beberapa orang pria bertato dengan wajah penuh luka sayatan yang berada satu sel dengannya adalah kelompok preman bayaran yang sama persis dengan yang dahulu ia dan ibunya sewa untuk menabrak mobil ayah Fania. Para preman itu akhirnya tertangkap polisi karena Dirga dan ibunya gagal melunasi sisa uang pembayaran yang telah mereka janjikan setelah acara peresmian malam itu berantakan. Mengetahui bahwa pria kurus kering di hadapan mereka adalah bos penipu yang membuat mereka ikut masuk penjara, para preman itu tidak memberikan ampun sedikitpun. Setiap hari, kehidupan Dirga diubah menjadi neraka dunia yang sesungguhnya. Ia dipaksa menjadi budak pesuruh di dalam sel tersebut, disuruh menyikat lantai toilet yang sangat berbau pesing menggunakan sikat gigi bekas, mencuci pakaian kotor para narapidana senior, dan secara rutin menerima pukulan serta tendangan bertubi-tubi di perutnya setiap kali ia melakukan kesalahan kecil. Namun, pukulan fisik itu sama sekali tidak sebanding dengan hancurnya mental Dirga ketika suatu hari ia menerima sebuah amplop coklat tebal dari sipir penjara. Dengan tangan gemetar yang penuh luka memar, Dirga membuka amplop tersebut dan menemukan belasan lembar foto kualitas tinggi yang memperlihatkan Risma, wanita simpanan yang selama ini ia banggakan dan ia lindungi, sedang berciuman mesra dan tidur di hotel dengan pria panggilan bertubuh kekar. Fakta bahwa istrinya sangat cerdas dan sukses meresmikannya ke penjara, ibunya sendiri mencoba mengorbankannya di kantor polisi demi bebas, dan wanita simpanannya ternyata hanya seorang pelacur penipu yang menguras uangnya untuk berselingkuh dengan pria lain, membuat kewarasan otak Dirga benar-benar hancur berkeping-keping tidak tersisa. Dirga jatuh terduduk di lantai sel yang dingin dan basah, menjambak rambutnya sendiri dengan sangat keras hingga tercabut dari akarnya, dan menangis melolong panjang setiap malam meratapi kebodohan dan keserakahannya yang telah merampas segalanya dari tangannya. Di sisi lain kota, di sebuah fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus wanita yang jauh dari kata layak, Ibu Ningsih menjalani hari-hari sisa hidupnya dalam penderitaan dan penyesalan yang tidak kalah menyiksa. Karena kondisi fisiknya yang mengalami stroke ringan dan membutuhkan bantuan, pihak penjara memindahkannya ke sebuah bangsal perawatan kumuh yang lebih mirip seperti panti jompo untuk para narapidana yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Bangsal itu sangat panas, berbau obat-obatan murah yang menyengat, dan memiliki pencahayaan yang sangat redup. Ibu Ningsih yang dahulunya selalu memakai gaun sutra mahal impor dan memamerkan perhiasan berlian berkilauan di lehernya, kini hanya mengenakan daster tahanan tipis yang jahitannya sudah banyak yang robek di bagian tepi. Kondisi saraf wajahnya yang rusak membuatnya kesulitan untuk berbicara dengan jelas. Setiap kalimat yang mencoba ia ucapkan hanya terdengar seperti gumaman bayi yang sedang belajar bicara, membuat air liurnya seringkali menetes tanpa bisa ia kendalikan. Kesombongan dan sikap angkuh yang selama puluhan tahun menjadi identitas utamanya kini justru menjadi bumerang yang sangat mematikan di dalam penjara. Para tahanan wanita lainnya yang mengetahui latar belakang kasus Ibu Ningsih merasa sangat muak dan jijik pada nenek tua yang tega mencoba membunuh besannya sendiri demi uang tersebut. Akibatnya, tidak ada satupun narapidana yang mau berteman, membantu, atau sekadar mengajak berbicara Ibu Ningsih. Ia seringkali menjadi bulan-bulanan ejekan para tahanan muda. Jatah makanan penjara miliknya sering dirampas tanpa ia bisa melawan, dan ia dibiarkan menangis sendirian di atas kasur tipisnya yang keras setiap malam tanpa ada satu orang pun keluarga yang sudi datang menjenguknya. Kesepian yang amat sangat mendalam dan hilangnya seluruh harta benda serta kebanggaan palsunya benar-benar telah membunuhnya secara perlahan-lahan dari dalam jiwa. Sementara kedua pengkhianat itu sedang membusuk dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri, kehidupan Fania dan ayahnya justru sedang mekar-mekarnya seperti bunga teratai yang terbit dari lumpur di pagi hari yang cerah. Pada suatu sore yang sangat cerah di pertengahan bulan April, Fania berdiri berdampingan dengan ayahnya di area balkon terbuka yang berada di lantai 50 markas besar perusahaan baru mereka. Angin sore yang sangat sejuk berhembus lembut menerpa ujung hijab sutra Fania, memberikan sensasi kedamaian yang luar biasa setelah berbulan-bulan terjebak dalam badai konflik yang melelahkan. Dari ketinggian gedung pencakar langit tersebut, mereka berdua bisa melihat dengan sangat jelas keindahan hamparan pemandangan kota Wonosobo yang dikelilingi oleh barisan pegunungan hijau yang kokoh berdiri di kejauhan. Langit sore itu dihiasi oleh semburat cahaya matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan, memantul indah di kaca-kaca gedung perkantoran di bawah mereka. Baskoro yang kini sudah benar-benar pulih total kesehatannya dan bisa berjalan kembali dengan tegap, berdiri memegang secangkir teh chamomile hangat yang uapnya mengepul lembut ke udara. Perusahaan teknologi pertanian yang mereka bangun dengan darah dan air mata kini telah sukses besar merajai pasar nasional, sepenuhnya bersih dari benalu-benalu serakah, dan saat ini sedang dalam tahap akhir negosiasi untuk memperluas jaringan bisnis mereka merambah ke pasar internasional di kawasan benua Eropa. Fania memejamkan matanya sejenak, menghirup udara segar Wonosobo dalam-dalam, membiarkan aroma kesuksesan dan kedamaian mengisi rongga dadanya hingga penuh. Semua rasa sakit, air mata pengkhianatan,
Dan strategi malam-malam panjang yang melelahkan kini telah terbayar lunas dengan sebuah akhir kisah yang sangat sempurna tanpa ada penyesalan sedikitpun. Keadilan telah ditegakkan dengan tangan mereka sendiri. Fania membuka matanya, menatap lurus ke arah cakrawala senja yang perlahan mulai berubah menjadi warna ungu gelap. Lalu ia menoleh ke arah ayahnya dan tersenyum dengan sangat tulus dan penuh rasa syukur. Di dalam hatinya, Fania merenungkan sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga dari seluruh kejadian memuakan ini. Mereka mengira kelembutan adalah sebuah kelemahan. Kini mereka belajar bahwa diamnya seorang yang sabar adalah badai yang paling mematikan. Fania menyentuhkan cangkir teh porselen miliknya ke cangkir ayahnya, menciptakan bunyi denting kecil yang merdu yang menandai dimulainya lembaran baru kehidupan mereka yang dipenuhi oleh cahaya kebahagiaan tanpa batas. Kejahatan telah ditaklukkan oleh kesabaran dan strategi yang cerdas, dan kini sang ratu beserta rajanya siap untuk menatap masa depan yang gilang gemilang.